Kali ini gue bakal rangkum alur film The Hunt yang menceritakan tentang sebuah sekelompok elit global ya katanya, yang meneror para karangan orang-orang yang menghina mereka di dunia maya. Nah, daripada banyak spoiler sana sini, langsung aja ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah chat yang membahas sesuatu yang bisa kita tebak mereka adalah para kelompok elit global yang sedang mengobrol di chat grup WhatsApp. Tiba-tiba orang ini mengirimkan sebuah pesan yang artinya tidak ada yang lebih baik pergi ke Manor dan membantai orang tercela. Dan setelah itu film pun dimulai. Film ini diawali di mana saat itu mereka sedang berada di jet pribadi sepertinya. Kenapa gue bisa tahu kalau mereka sedang berada di jet pribadi? Karena gue pernah nonton vlog Om Eri yang ngasih tahu kalau jet pribadi itu cuma punya satu pramugari, satu pilot, dan satu kopilot. Iya, kalau nggak percaya nonton aja. Terlihat saat itu sedang dalam situasi tenang, sampai akhirnya saat seorang pramugari sedang menuangkan segelas bir peletok ke penumpangnya, tiba-tiba ada seorang pria gemuk besar yang nampak seperti zombie. Salah satu dari mereka lalu menenangkannya dan pria tersebut menyuruh orang gemuk itu untuk merebahkan badannya di handuk yang disediakan. Lalu pria elit ini meminta sebuah pulpen yang ternyata pulpen tersebut dipakainya untuk menusuk bagian leher pria gemuk ini. Akan tetapi pria gemuk ini tidak mati dan hanya terluka parah di bagian lehernya. Dan pada saat pria ini sedang meleng, dia langsung memukulnya menggunakan botol bir di bagian kepalanya, sehingga suasana pun kembali ricuh. Saat pria gemuk itu berdiri dan menakut-nakuti orang di sekitarnya, datanglah seorang wanita yang langsung menusuk pria gemuk itu di bagian matanya. Singkatnya, pria itu lalu dibawa ke sebuah ruangan belakang pesawat, yang ternyata di dalam itu terdapat banyak orang lain yang dalam keadaan pingsan, dan bisa kita simpulkan bahwa mereka adalah korban dari elit global ini. Terbangunlah para korban di sebuah tempat yang sangat luas, yang dimana saat itu para korban dipasangkan sebuah penutup mulut yang terkunci di belakangnya. Mereka lalu pergi ke sebuah lapangan yang luas yang terdapat sebuah kotak besar di tengahnya, atau sebuah lapangan yang besar di tengahnya, yang dimana terdapat seorang pria yang memberanikan diri untuk membuka kotak tersebut dengan linggis. Saat hendak akan membukanya, tiba-tiba terlihat seorang laki-laki yang bernama Dawn mencoba melarangnya serta memperingatinya agar tidak buka kotak tersebut, karena Dawn mengira bahwa kotak tersebut merupakan jebakan. Pria itu tidak menggubrisnya, dia terus berupaya membukanya, dan ketika dia berhasil membukanya, tiba-tiba keluarlah seekor babi yang berlari, ya, babi kecil yang berlari. Pria itu lalu melihat sebuah kotak di dalamnya, lalu mendekat, dan ternyata isi sebenarnya dari kotak tersebut adalah sekotak peralatan senjata yang cukup lengkap. Lalu wanita ini berhasil mendapatkan sebuah kunci yang ternyata kunci ini adalah kunci untuk membuka penutup mulutnya. Singkatnya, mereka pun mendapatkan senjatanya masing-masing, dan saat sedang meleng, mereka ditembaki oleh peluru-peluru yang entah berantah berasal dari mana, sehingga membuat wanita berjaket biru ini harus terkena headshot pertama. Karena rasa takut, larilah seorang wanita menuju hutan. Akan tetapi saat dalam pelarian itu ia terjatuh ke sebuah lubang jebakan. Pria tersebut lalu menyusulnya dan berniat menolong, dan ternyata wanita itu terjatuh di lubang yang dipenuhi dengan benda-benda tajam yang membuat tubuhnya harus tertancap. Si pria lalu mencoba membantu wanita tersebut dan membopongnya menuju ke hutan. Namun sialnya, si pria ini malah tidak sengaja menginjak sebuah jebakan yang merupakan sebuah bom, sehingga mereka pun harus meledak secara berbarengan. Namun ada hal yang mengagetkan kita semua, yaitu si wanita ini kan masih terkena bom, tetapi tubuh wanita ini masih tetap bertahan. Ya, walaupun terbelah ya, tapi masih bisa hidup gitu. Dan datanglah seorang pria lainnya yang nampaknya ingin menolongnya, akan tetapi karena sudah putus asa, wanita itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Si pria yang melihatnya lalu pergi kabur, dan terlihat bahwa ada sebuah pagar duri yang berdiri dengan tegak. Lalu pria itu berpikir sejenak, sehingga akhirnya datanglah rekan lain yang berjumlah 3 orang. Mereka lalu melewati pagar tersebut menggunakan jaket atau sweater yang mereka gunakan. Pada akhirnya, 3 di antara mereka berhasil lewat. Nah, akan tetapi satu orang bapak-bapak ini belum lolos, dan bapak-bapak itu malah tertembak oleh panah yang entah berasalnya dari mana. Akan tetapi yang gue bingung adalah bukannya manjat, bahwa bapak itu malah mencari si pemanah yang menembakinya. Sehingga akhirnya bapak itu tewas dengan 3 panah yang menyasar ke tubuhnya. Mereka yang lolos lalu pergi dan berhasil menemui sebuah minimarket yang dijaga oleh seorang kakek dan nenek. Salah satu di antara mereka lalu bertanya, di manakah keberadaan mereka? Lalu kakek dan nenek tersebut menjawab bahwa mereka sedang berada di Arkansas. Lalu pria brewok menelpon 911 atau 911 menggunakan HP si nenek, dan di sisi lain terdapat seorang wanita sedang melihat-lihat
belanjaan-belanja yang lain. Lalu pria brewok dan nenek saat itu sedang mengobrol dengan nada yang cukup tinggi, ya kayaknya sih berdebat bukan mengobrol. Hingga akhirnya si wanita itu memakan sebuah makanan yang ternyata sudah dicampur racun. Keadaan pun ricuh hingga akhirnya si nenek melemparkan sebuah bom asap dan mengeluarkan shotgunnya lalu menembakkannya ke si pria brewok ini. Dan satu lagi temannya tewas karena keracunan asap tadi. Kakek dan nenek itu pun lalu membersihkan jasad-jasad tiga peserta ini dan membersihkan darah yang berceceran lalu menyeting kembali minimarketnya yang seolah tidak terjadi apa-apa. Dan kita tahu bahwa kakek dan nenek ini termasuk anggota dari elit global tadi. Dan datanglah kembali seorang wanita bernama Kristal yang memasuki minimarket tersebut dengan penuh kehati-hatian. Lalu Kristal meminta sebungkus rokok. Setelah itu Kristal kembali bertanya nama daerah ini. Dan lagi-lagi si nenek menjawab bahwasanya daerah ini adalah daerah Arkansas. Kristal lalu melihat kembaliannya dan dengan GG-nya dia langsung menjedotkan wajah si nenek ke meja dan mengambil shotgun si kakek lalu menembakkannya ke arah kakek. Kristal ternyata tahu bahwa harga rokok ini di Arkansas yang sebenarnya adalah $6. Tanpa banyak omong, Kristal langsung menembakkan senjatanya ke si nenek. Kristal lalu keluar dan mengecek sebuah mobil dan benar saja mobil tersebut menggunakan plat nomor palsu. Serta pintu mobil tersebut sudah dipasangkan sebuah bom, dimana jika Kristal membuka pintu tersebut, otomatis bom tersebut akan meledak. Tiba-tiba terdengarlah suara yang berasal dari HT si nenek yang sekarang sudah berada di tangan Kristal. Isi dari percakapan mereka adalah apakah ada yang melihat Snowball? Lalu para elit global tersebut menjawab tidak. Mereka pun memeriksanya dengan sebuah drone yang mengarah ke minimarket tadi, dan tiba-tiba drone tersebut tertembak. Setelah tahu adanya yang menembak drone tersebut, salah satu dari elit global itu langsung menyuruh anggotanya yang tadi untuk mematikan radionya. Keluarlah seorang pria berbadan besar yang bernama Gary dan merupakan penembak drone tadi. Gary lalu mendekati mobil, namun Kristal lalu memperingatinya agar tidak membuka pintu mobil itu karena mobil itu sudah terpasang bom. Kristal lalu pergi meninggalkan Gary dan Gary lalu mengikutinya. Mereka pun mengikuti arah kereta api dan tiba-tiba lewatlah sebuah kereta yang cukup kencang sehingga mereka pun berupaya untuk ikut menaiki kereta tersebut. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menaikinya. Tiba-tiba terdengarlah suara yang berasal dari depan kereta yang ternyata kereta itu sedang ditumpangi oleh imigran ilegal atau imigran gelap. Mereka lalu mengaku bahwa mereka adalah imigran gelap yang sedang ingin mengungsi. Akan tetapi Gary tidak mempercayainya dan menganggap bahwa mereka adalah aktor yang ikut serta dalam peneroran ini. Maksudnya aktor adalah Gary ini menganggap bahwasannya para imigran ini merupakan orang anggota atau pesuruh yang menjadi pesuruhnya para elit global ini. Gary lalu mengarahkan senjatanya ke seorang pria bertopi. Saat akan menembak, tiba-tiba kereta api berhenti. Dan ternyata saat itu sedang ada pemeriksaan imigran yang dilakukan oleh sekelompok tentara yang sedang berjaga. Gary lalu mengatakan bahwa Gary dan Kristal adalah orang Amerika. Dan Gary lagi-lagi mengatakan bahwa orang-orang pengungsi itu bukanlah pengungsi asli, melainkan aktor yang sedang menyamar menjadi seorang pengungsi. Tentara itu pun lalu tidak percaya dan meninggalkannya, dan tiba-tiba si pria itu langsung memperingati Gary dengan menggunakan bahasa Amerika secara lancar. Dan si pria bertopi itu kembali meyakinkan Gary bahwa pengungsi itu nyata. Dan hal inilah yang membuat Gary geram, lalu mengambil bomnya dan memasukkannya ke dalam celana si pria bertopi itu. Hingga akhirnya pria itu harus meledak. Dan Gary pun kabur entah kemana. Kristal dan pengungsi lainnya pun diangkut dan dibawa ke pos tentara-tentara tersebut yang dimana Kristal langsung menemui komandan pasukan tentara. Lalu komandan menanyakan beberapa pertanyaan melalui visa, terus juga ada paspor juga, apakah Kristal memiliki paspor atau tidak. Yang ternyata saat itu Kristal sedang berada di Kroasia. Komandan pun bertanya apakah Kristal merupakan korban buruh elit global atau tidak. Tanpa menunggu jawaban Kristal, komandan langsung memanggil Don yang ternyata dia berada di pos ini juga. Makan siang pun tiba, pada akhirnya mereka pun ikut makan siang sambil berbincang-bincang sedikit. Tiba-tiba datanglah seorang pejabat yang merupakan duta Amerika yang nampaknya Don mengenal orang tersebut. Mereka lalu ikut dengan duta tersebut. Di tengah perjalanan, duta itu mulai menanyai hal-hal yang terjadi pada Don dan Kristal. Sampai akhirnya ada satu kalimat yang seakan-akan memojokkan Don dan Kristal. Hingga pada saat itulah Kristal curiga pada duta itu. Hingga akhirnya Kristal langsung menendang si duta itu
hingga terjatuh dari mobilnya. Dan tanpa banyak basa-basi, Crystal langsung melindas kepala kedutaan itu. Don yang merupakan temannya lalu bertanya-tanya kenapa Crystal melakukan hal tersebut. Dan ketika bagasinya dibuka, ternyata terdapat Gary yang terbunuh dengan keadaan pisau tertusuk di dahinya. Lalu Crystal menemukan sebuah peta yang ternyata si kedutaan itu ingin membawa Don dan Crystal ke tempat persembunyian elit global itu. Entah ini rencana atau bagaimana, tapi ya kita lanjutin aja. Sekian pun berpindah ke para elit global yang sedang berbincang-bincang mengenai kehidupan yang begitu indah. Singkatnya, salah satu di antara mereka kebelet kencing, yaitu bernama Richard. Hingga akhirnya harus keluar persembunyiannya. Dan ketika hendak pipis, tiba-tiba terlihatlah seorang Don yang memegang babi serta dibarengi dengan aksi penggorokan yang dilakukan oleh Crystal. Karena Richard tidak kunjung kembali, mereka pun mulai siaga dengan memegang senjatanya. Hingga akhirnya saat sedang posisi hening, tiba-tiba turunlah sebuah babi yang dimana babi itu merupakan milik dari seorang wanita yang bernama Orwell. Karena rasa panik, babi itu langsung ditembaki dan mati. Orwell lalu menangis hingga mereka saling menyalahkan sampai akhirnya tiba-tiba salah satu di antara mereka ada yang terkena headshot. Dan yang melakukannya adalah seorang Crystal. Saatnya pertarungan pun terjadi dan pada akhirnya Crystal berhasil melibas semuanya sampai tersisa Orwell dan Om-Om yang merupakan seorang tentara. Pada akhirnya Crystal membunuh Orwell dengan satu tembakan. Keluarlah suara wanita dari sebuah radio yang pada saat itu wanita itu mencoba menjebak Crystal, yaitu dengan cara mempertanyakan suatu hal yang seolah-olah Don merupakan bagian dari mereka. Hingga akhirnya Crystal harus membunuh Don karena termakan oleh omongan si wanita itu. Setelah membunuh Don, Crystal lalu menanyai om-om tentara yang saat itu sedang tersungkur lemas. Crystal menanyai di mana wanita yang berada di radio itu. Awalnya om itu tidak mau menjawab, akan tetapi setelah dipaksa oleh Crystal barulah ia mau menjawab. Throwback pun terjadi. 1 tahun sebelum permainan ini terjadilah sebuah pertemuan antara para pengusaha yang dimana perempuan yang menjadi dalang dalam permainan ini adalah Athena. Ya, Athena yang merupakan seorang pembunuh pria gemuk di pesawat serta wanita yang berbicara di radio. Yang dari percakapan ini adalah mereka membahas mengenai sebuah chat grup yang terjadi pada scan pertama video ini, yang dimana ternyata salah satu situs web konspirasi membahas tentang chat yang terjadi pada malam itu, yang ternyata kalimat orang tercela yang berada di chat itu bukan ditunjukkan untuk kepada orang-orang para korban, akan tetapi ditunjukkan kepada teman si Athena ini. Dan ternyata arti dari chat tersebut hanyalah sebuah candaan atau gurauan. Dan perlu diketahui, para korban yang berada di permainan ini ternyata mereka yang menyebarkan hoax mengenai konspirasi ini. Dan karena hal inilah para elit global dendam serta marah dan melakukan permainan teror ini. Sehingga karena adanya tuduhan tersebut, maka permainan ini diwujudkan. Sampai akhirnya terlihatlah wajah Crystal yang ternyata dijadikan snowball di permainan ini. Entah maksudnya apa, tapi kita lihatlah di ending nanti apakah dijelaskan atau tidak. Sampailah Crystal di rumahnya Athena yang merupakan ketua dari otak permainan ini. Crystal diarahkan oleh Athena untuk membuang senjatanya. Sampailah di dalam villanya Athena yang ternyata di dalam villa itu terdapat foto-foto para peserta permainan ini. Yang ternyata kenapa Crystal dijadikan snowball? Karena Crystal inilah yang menuduh Athena secara terang-terangan serta menuduh teman-temannya yang melakukan permainan teror. Yang padahal permainan itu hanyalah sebuah gurauan yang padahal sebenarnya permainan itu tidak ada. Akan tetapi karena Crystal sudah terlanjur mengutarakan pendapatnya di sosmed, maka permainan teror itu pun diwujudkan. Yang intinya ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Karena perbincangan selesai, mereka pun langsung beradu mekanik. Singkatnya, Crystal mengalami tertusuk dengan benda tajam dan tidak habis selesai di situ saja. Crystal langsung membalas Athena dengan cara menabrakkan badannya ke badan Athena sehingga benda itu pun langsung tertusuk ke jantung Athena sehingga Athena harus tewas di tempat. Dan film pun selesai. Oke, jadi itulah alur film The Hunt yang menurut gue sih untuk film ini cukup seru sih. Tapi ya inti dari film ini ya kesalahpahaman dan kedua kelompok pun sama-sama salah sih kalau untuk menurut gue. Oke.